Kenapa dikatakan udhiyah atau idul adha? Kalau ada pertanyaan, kapan waktu kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Apa hukum menyembelih hewan kurban? Sudah ada kan? Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih kurban, munasabatan, karena sebentar lagi insyaallah kita akan menjumpai yang namanya Idul Adha, kemudian juga hari Arafah atau puasa Arafah, dan juga menyembelih hewan kurban. Nah, maka sebelum kita masuk ke ibadah yang agung itu, hendaklah kita memperhatikan beberapa poin-poin penting agar supaya ibadah-ibadah kita itu sesuai dengan landasan syariat. Nah, atau berlandaskan dengan ilmu. Ayat yang tadi kita baca, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, yaitu nikmat yang sangat banyak, atau telaga Kausar, yang ketika ada seorang yang minum dari telaga itu maka tidak akan la yazma'u abadan. Ketika ada orang yang diberi minum dari telaga Kausar itu, maka dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Nah, maka karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa itu, maka Allah meminta kita untuk mendirikan dua hal. Nah, yang pertama adalah fasalli li rabbika, yaitu tunaikanlah salat. Tunaikanlah salat itu ya kita sujud, kita ruku. Artinya itu adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi selalunya tidak cukup dengan hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah. Kita butuh yang namanya hablum minan nas. Maka setelah kita beribadah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan fasholli li rabbika, kemudian wanhar. Wanhar itu artinya sembelilah hewan kurban. Sembelilah hewan kurban. Maka ini diantara dalil, perintah atau anjuran kepada kita semua untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ada ibadah antara kita dengan Allah, yaitu salat, dan ada juga ibadah dengan harta kita untuk membantu sesama manusia, sesama kita. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sungguhnya ketika ada yang memfitnah kita, mengolok-olok kita, sungguhnya dialah yang terhina. Nah, jadi kalau ada orang yang menghina, berarti dialah yang terhina. Jadi tidak usah merasa terhina. Nah, meskipun kita hina juga. Nah, tapi maksudnya orang yang mengolok-olok itu, yang menghina kita, yang mengejek kita, itu lebih hina ketika dia menghinakan kita. Maka kalau ada orang yang ngejek kita, jawabannya inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu jawabannya. Nah, itu jawaban atau itu obat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, karena banyak sekali yang menghina Nabi Muhammad, dikatakan bahwa dia adalah majnun, adalah orang gila, sahir, penyihir, dan seterusnya, dukun. Nah, maka Allah mengatakan, kalau ada orang yang menghinamu, maka sungguhnya dialah yang terhina. Maka dari 3 ayat yang tadi kita baca itu, maka di situ terdapat anjuran untuk menyembelih hewan kurban atas nikmat yang sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di antara bentuk syukur kita, yaitu ketika kita mampu, kita berusaha untuk menyembelih hewan kurban. Khususnya bagi yang sudah berkeluarga, berkeluarga. Tapi bukan syarat, ya kan? Jadi yang belum berkeluarga juga ya dianjurkan, tetap dianjurkan. Nah, di sini poin yang pertama yang akan kita bahas insyaallah, apa yang dimaksud dengan udhiyah. Nah, udhiyah dan apa keutamaan menyembelih hewan kurban. Yang pertama di sini dikatakan al-udhiyah berasal dari kata adha. Adha itu berarti waktu pagi, ketika matahari mulai naik, yang biasa kita kenal dengan waktu duha. Waktu duha. Kenapa dikatakan udhiyah atau idul adha? Disebutkan ada idul adha, yaitu salat idul adha, dan udhiyah yaitu menyembelih hewan kurban. Dikatakan seperti itu karena pada saat itu kita diperintahkan, kita sudah boleh menyembelih hewan kurban kita ketika di waktu duha itu. Adapun sebelumnya belum bisa.
Nah, jadi kalau sebelum sholat subuh misalnya tanggal 10 Zulhijjah, sebelum sholat subuh dia menyembelih hewan kurbannya, maka itu tidak termasuk hewan kurban. Hanya sembelihan biasa saja. Jadi kapan dimulai diperbolehkannya seorang untuk menyembelih hewan kurban? Yaitu ketika di waktu duha itu. Makanya dikatakan dengan udhiyah atau idul adha. Secara istilah, udhiyah berarti mayudbahu min bahimatil an'ami yauma idil adha wa ayyamit tasyrik. Nah, taqarruban ilallahi ta'ala. Hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi, kapan waktu, kalau ada pertanyaan, kapan waktu kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Nah, berarti ada 4 hari. Ada 4 hari. 6 kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian di antara keutamaannya di sini diriwayatkan dari An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha." Nah, bahwa sesungguhnya di sini dikatakan tidak ada suatu hari amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Nah, atau daripada menumpahkan darah. Kenapa? Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kuku kakinya. Nah, jadi hewan kurban itu akan datang dengan sempurna, dengan bulunya, dengan tanduknya, dan juga dengan kuku-kukunya. Nah, kalau kita melihat yang disebutkan di sini adalah sampah semua ini. Nah, bulu itu sampah, tanduk itu sampah, kuku itu sampah. Belum pernah kita diundang, ayo ke rumah, ya makan gulai bulu misalnya, atau rendang kuku, itu tidak ada. Kenapa? Ya karena memang yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah sampah. Artinya apa? Kalau sampahnya saja datang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti bulunya, tanduknya, dan juga kuku-kuku itu akan datang bersaksi di hadapan Allah bahwa seorang ini pernah menyembelih kurban, nah, meminta menjadi syafaat bagi kita, menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan, apatah lagi dagingnya itu. Apalagi kepalanya, kulitnya, hatinya, dan seterusnya. Nah, jadi yang disebutkan di sini yang paling rendah. Sedangkan yang paling rendah saja, sampah-sampahnya saja datang menjadi saksi, apatah lagi yang bermanfaat seperti dagingnya. Kemudian dikatakan di sini, wa annad dama la yaqa' minallahi bimakan qabla an yaqa' minal ardi fatibu biha nafsan. Dan ketahuilah, ya, sungguhnya ketika kita sudah mengambil pisau, kemudian kita menyembelih hewan kurban itu, ada darah yang akan menetes ke tanah. Ketahuilah darah yang menetes dari leher sapi itu atau dari leher kambing itu menuju ke tanah itu cepat atau tidak? Sangat cepat sekali. Ketika disembelih maka darah itu langsung menetes dan tumpah ke tanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dulu sampai kepada yang berkurban daripada darah itu sampai ke tanah. Jadi ampunan dan rahmat Allah itu lebih cepat daripada jatuhnya darah ke tanah. Dari leher kambing ke tanah. Jadi sebelum darah itu menyentuh tanah, ampunan Allah sudah sampai. Rahmatnya Allah sudah sampai. Kepada siapa? Ya kepada yang berkurban. Nah, ini diantara keutamaan menyembelih hewan kurban. Maka semuanya akan menjadi saksi bagi kita, menjadi syafaat, dan tentunya hewan kurban ini sebagai bentuk, ya, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Akan tapi jangan sampai menjadikan kita sombong. Ya, mentang-mentang kita yang berkurban, kemudian ada tetangga kita atau kawan kita tidak berkurban, kemudian dengan seperti itu kita merasa bahwa kita lebih afdol daripada yang tidak berkurban.
Saya yang berkurban, kemudian saya yang memberikan daging kepada yang tidak berkurban. Kemudian pada saat itu terkadang hati kita merasa bahwa kita itu lebih afdal, lebih soleh, lebih baik. Sungguhnya Allah tidak menerima apa? Daging-daging kita. Allah sebenarnya tidak mau daging-daging kita. Yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkurban itu adalah ketakwaan. Dan di antara bukti takwa kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kemudian poin yang kedua adalah hukum berkurban. Nah, ini kita masuk hukum menyembelih hewan kurban. Di sini ulama menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas kebanyakan para ulama di antaranya mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Nah, mereka semua mengatakan bahwasanya hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah. Jadi tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Nah, dan sunnah terbagi menjadi dua, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah ainiyah? Sunnah ainiyah yaitu yang dianjurkan bagi setiap orang. Jadi setiap orang dianjurkan, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kalau misalnya di anggota keluarga itu ada ibu, ayah, kemudian 5 anak, berarti ada 7 orang itu. Berarti dianjurkan untuk menyembelih 7 hewan kurban. Nah, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kalau misalnya sapi berarti cukup 1 sapi dibagi 7. 2 untuk orang tuanya, 5 untuk nama anaknya itu. Nah, berarti namanya sunnah ainiyah. Tapi kalau tidak mampu menyembelih 7, nah, maka paling tidak dalam satu rumah itu ada 1 yang menyembelih. Ada 1 yang menyembelih. Ini minimal. Nah, ini yang dinamakan dengan sunnah kifayah. Jadi dari 7 orang itu misalnya kepala keluarganya atau ayahnya itu sudah menyembelih hewan kurban, maka istri dan 5 anaknya itu sudah gugur kewajibannya. Sudah mencukupi. Tapi bukan berarti 1 kambing untuk 7 orang. Bukan 1 kambing, karena 1 kambing itu hanya bisa untuk satu orang. Yang salah itu ketika misalnya diniatkan ini 1 kambing tapi atas nama 7 orang. Ini yang tidak boleh. Jadi tetap untuk atas nama satu orang. Nah, tetap atas nama bapaknya itu. Tentunya yang lebih afdol kalau bisa 7 tadi, 7 ekor misalnya, 7 ekor kambing itu yang lebih afdol. Tapi kalau kurang mampu, nah bisanya 1, paling tidak 1 rumah itu ada 1 ekor kambing. Nah, 1 hewan kurban. Tapi atas nama 1 orang. Tidak boleh atas nama bapaknya, istrinya, kemudian 5 anaknya disebutkan semua. Ini tidak sah. Kenapa? 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau sapi bisa 7 orang itu. Nah, kemudian di sini catatan pentingnya. Bukan berarti 1 kambing dibagi-bagi untuk beberapa orang seperti kurban sapi. Kemudian maksudnya 1 kambing atas nama 1 orang. Jadi 1 kambing jangan sampai ada 2 nama itu. Nah, itu nanti bisa tidak sah itu. Kalau ada 1 kambing tapi yang disebut adalah 2 nama, setengah-setengah, tidak bisa seperti itu. Apalagi lebih dari 2. Jika setiap anggota keluarga berkurban sendiri, nah, maka itu lebih utama. Maksudnya tadi, kalau 7 anggota keluarga berarti lebih utama lagi kalau 7 hewan. Nah, pendapat yang kedua adalah Imam Abu Hanifah. Di sini dikatakan wajib bagi orang yang mampu. Nah, Imam Abu Hanifah lebih keras sedikit. Nah, jadi wajib. Tapi tidak semua orang, hanya bagi yang mampu. Kalau ada orang yang mampu, kemudian dia tidak berkurban, berarti dia berdosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di sini dalam riwayat Ahmad dikatakan man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati mushollah kami. Nah, dari hadis ini mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan, oh berarti ini ancamannya keras. Jangan dekat-dekat mushollah kami. Barang siapa yang mampu barang siapa yang mampu ada uang, tapi uang itu tidak digunakan untuk menyembelih kambing, nah maka ini ancamannya jangan dekat-dekat dengan masjid kami atau mushollah kami, tempat sholat kami.
Dari sini Imam Abu Hanifah mengatakan berarti ini wajib. Nah, tapi tentunya dalil jumhur ulama mayoritas termasuk mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah tidak sampai ke derajat wajib. Kenapa? Karena dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu pernah tidak berkurban. Ya, pada suatu masa beliau tidak berkurban. Ketika ditanya mengapa engkau tidak berkurban, maka bukan karena tidak mampu, tetapi dia mengatakan karena saya ingin mengajarkan kepada umat Muhammad SAW, kepada kita semua, bahwa sesungguhnya kurban itu tidak wajib. Nah, jadi dia tidak berkurban karena ingin mengajarkan kepada umatnya Nabi. Karena mungkin banyaknya umat Nabi yang salah paham dan mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Maka diluruskan oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar itu tidak berkurban karena pengen kita tahu bahwa itu tidak sampai ke derajat wajib. Nah, jadi hukum menurut Abu Bakar itu adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi kalau ada misalnya di sini yang tidak kurban, nah, kenapa kamu tidak kurban? Saya pengen ngajarkan orang lain bahwa kurban itu tidak wajib. Tapi tahun lalu juga tidak kurban dan tahun-tahun sebelumnya juga tidak pernah kurban karena setiap tahun saya ngajarkan. Nah, mengajarkan siapa? Umatnya Nabi. Nah, jadi nggak usah diajarkan, kita semua sudah tahu itu. Nah, bahwa hukumnya sunnah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kapan kurban itu menjadi wajib? Jadi kurban itu ada dua macam. Kurban itu ada dua macam. Tadi kita mengatakan mayoritas ulama mengatakan sunnah, bukan wajib. Tapi terkadang yang sunnah ini bisa berubah menjadi kurban wajib. Kapan dia menjadi wajib? Di sini dikatakan ketika kurban itu adalah apabila seorang bernazar untuk berkurban, baik nazar mutlak ataupun nazar muqayyad. Jadi kalau ada orang bernazar untuk berkurban, maka yang hukum asalnya adalah sunnah itu berubah menjadi wajib. Jadi kalau ada di antara kita misalnya yang bernazar, saya bernazar kalau saya lulus, kalau saya keterima, kalau saya sembuh, dan sebagainya, kemudian dia mengatakan saya akan berkurban. Berarti kurban ini berubah statusnya dari sunnah menjadi wajib. Menjadi wajib. Baik itu nazar mutlak ataupun nazar muqayyad. Apa itu nazar mutlak? Nazar mutlak itu tanpa syarat. Nazar mutlak itu tanpa syarat. Saya bernazar menyembelih hewan kurban, titik. Tidak ada kalau seandainya saya lulus, tidak ada seperti itunya. Jadi cuma bernazar saya bernazar untuk menyembelih hewan kurban. Itu namanya mutlak. Dan ini hukumnya baik, sunnah. Dianjurkan. Kita bernazar mutlak itu tidak apa-apa. Tapi kalau nazar muqayyad yang mengatakan saya itu akan menyembelih hewan kurban kalau saya lulus. Ada syaratnya. Berarti dia mau beribadah kalau syaratnya terpenuh. Dia mau mengerjakan sesuatu, beramal kalau dia dapatkan sesuatu, kesembuhan, lulus dan seterusnya. Berarti ini makruh hukumnya. Makruh. Hukum nazar seperti ini makruh. Ya sama dengan nazar-nazar yang lainnya, tidak harus kurban misalnya. Saya akan puasa, saya akan bersedekah. Nah, saya akan puasa 3 hari kalau saya lulus misalnya. Berarti ini hukumnya makruh. Nah, hukum asalnya makruh. Jadi dia berdosa karena dia mensyaratkan ibadah. Ini adalah orang-orang bakhil. Dalam riwayat itu dikatakan ini adalah orang bakhil. Dia mau beribadah kalau dia dapat sesuatu. Nah, harusnya kita beribadah itu tanpa mensyaratkan sesuatu. Nah, itu yang benar. Nah, jadi nazar itu ada dua macam. Nah, kedua-duanya ini kalau bernazar baik mutlak ataupun muqayyad, maka nazar yang sunnah tadi berubah menjadi nazar wajib. Kemudian poin yang selanjutnya niat dalam berkurban. Nah, kapan kita berniat? Nah, di sini dikatakan kurban wajib. Kurban wajib, nazar tidak perlu niat baru. Jadi kalau orang bernazar berarti tadi hukumnya wajib. Jadi niatnya tidak usah lagi. Kenapa? Niatnya sudah ada ketika dia bernazar itu. Jadi tidak usah niat lagi. Tapi kalau mau tidak apa-apa diulang. Tapi kalau kurban sunnah, apa itu yang dimaksud dengan kurban sunnah tadi? Kurban selain nazar, dia tidak nazar. Dan dia menyembelih hewan kurban. Nah, kalau kurban sunnah maka wajib menghadirkan niat dalam hati. Nah, dalam hati untuk berkurban.
Kemudian dianjurkan juga untuk melafalkannya, tapi melafalkan itu tidak wajib. Yang wajib itu dalam hati. Mau dilafalkan tidak dilafalkan, insya Allah sah. Nah, apa contoh niatnya? Aku niat berkurban dengan kambing ini, kalau hewannya kambing, atau dengan sapi ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini niatnya. Nah, dan boleh juga kita berkurban untuk anak kecil. Jadi tidak harus orang dewasa itu yang berkurban. Boleh anak kecil, boleh bayi, boleh orang gila. Nah, tapi nanti niatnya diwakilkan oleh walinya. Nah, orang yang sehat. Maka yang meniatkan adalah walinya. Contoh niat dalam hati. Aku niat berkurban untuk fulan karena Allah. Untuk fulan ini maksudnya yang gila ini atau untuk anak kecil itu. Kemudian waktu niatnya, kapan kita berniat? Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, 3 mazhab ini mengatakan sejak menentukan hewan kurban hingga waktu penyembelihan. Jadi kalau misalnya hari ini sudah mencari-cari hewan kurban, kemudian sudah membeli kambing di hari ini. Ketika ditentukan, ini adalah hewan kurban saya misalnya. Berarti ketika dia sudah membeli hewan ini, nah, maka di situ sudah bisa berniat. Meskipun nyembelihnya masih 1 bulan lagi. Nah, berarti waktu dia berniat dari hari ini ketika dia sudah mendapatkan hewan kurban itu sampai dia menyembelih hewan kurban di tanggal 10 mungkin. 10 Zulhijjah. Itu pendapat ulama. Jadi boleh besok, boleh lusa. Jadi waktunya panjang. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i katanya ya tidak boleh. Kapan kita berniat? Maka kata mazhab Syafi'i berniat itu ketika disembelih. Jadi sekarang itu belum bisa. Meskipun kambingnya sudah ada. Sudah ditentukan kambingnya sekarang. Saya mau nyembelih kambing yang ini misalnya. Nah, belum bisa niat. Kapan niatnya? Ketika kambing ini disembelih nantinya. Di tanggal 10 Zulhijjah misalnya. Nah, jadi lebih bagusnya keluar dari khilaf, maka lebih bagusnya niat itu ketika disembelih. Kalau bukan kita yang sembelih, berarti kita mewakilkan kepada yang menyembelih, panitia misalnya. Nah, tim yang menyembelih itu. Nah, penyembelih kurban itu, tukang jagalnya itu, kita mewakilkan niat kita kepada dia. Nanti dia yang berniat ketika menyembelih. Ini untuk si fulan. Ini hewan kurbannya si fulan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, hukum bergabung dalam satu kurban. Nah ini patungan. Nah, dalam satu kurban. Satu kambing hanya sah untuk 1 orang. Nah, jadi tadi kita katakan kambing 1 hanya untuk 1 orang, tidak boleh dua orang, apalagi lebih dari 2. Nah, jika beberapa orang bergabung dalam 1 kambing, kurbannya tidak sah. Misalnya 2 orang tadi, 2 nama untuk 1 ekor kambing, berarti ini tidak sah kurbannya seperti ini, tidak sah. Kemudian dikatakan di sini dan dianggap sebagai pahala sedekah biasa, bukan pahala kurban. Tapi tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Seperti kalau misalnya ada orang di hari ini menyembelih hewan, kemudian dibagi-bagi, disedekahkan, itu dapat pahala itu. Ya sama, orang yang menyembelih seperti itu nanti 1 ekor tapi 2 nama, itu tidak termasuk kurban, tapi termasuk sedekah biasa. Tentunya akan beda pahala kurban dengan pahala sedekah biasa. Nah, kemudian di sini dikatakan, berbeda halnya jika keluarga, misalnya terdiri dari suami, istri, dan 8 anak. Berarti ada 10 anggota keluarga. Mereka hanya memiliki 1 kambing. Lalu kurban diniatkan oleh 1 orang, misalnya atas nama istrinya atau ibunya itu. Nah, kemudian maka kurbannya sah untuk 1 orang sekaligus sebagai sunnah kifayah untuk 1 keluarga. Jadi tetap 1 orang yang sah untuk 1 orang, misalnya tadi atas nama ibunya. Tapi yang lainnya itu sudah mendapatkan sunnah kifayah namanya. Nah, tapi tadi yang utama tetap semuanya. Berarti kalau 10 anggota keluarga, yang paling utama 10 ekor. Kalau dia orang kaya misalnya. Tapi kalau tidak bisa 10 ekor, minimal 1 rumah, 1 keluarga, 1 kakak itu adalah 1 ekor. Tapi diniatkan untuk 1 orang nama. Jadi jangan sampai lebih dari 1. Kapan lebih? Tidak sah. Nah, misalnya kambingnya kecil tapi atas nama 10 orang. Nah, disebut fulan, kambingnya kecil. Tetap dapat pahala sedekah tapi tidak sah sebagai pahala kurban. Nah, kemudian di sini dikatakan
Adapun sapi dan onta boleh untuk 1 orang atau beberapa orang, maksimal 7 orang. Nah, jadi kalau sapi ada 1 ekor sapi untuk satu orang itu boleh. Untuk 2 orang juga boleh. Misalnya sapinya 20 juta, berarti 10 juta 10 juta. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Kita berdua aja ini 1 ekor boleh. Nggak harus 7. Tidak harus 7, boleh 1 orang. Lebih sedikit lebih utama. Lebih sedikit lebih utama. Kalau 1 orang berarti lebih utama daripada kalau dua orang. Yang 2 orang lebih utama daripada yang 3 orang. Tapi nanti dilihat juga harga sapinya. Ini kita berbicara kalau sapinya sama ini, 20 juta semua misalnya. Tapi kalau beda harga ya nanti tergantung, dan beda kualitasnya juga nanti itu berpengaruh. Nah, yang mana yang lebih gemuk misalnya. Maka di sini dikatakan bisa untuk 1 orang atau lebih, tapi maksimal 7 orang. Kapan jadi 8, maka dia tidak sah. Kapan jadi 8, maka dia tidak sah. Ada 8 orang, sahabat misalnya, kami tidak mau berpisah katanya. Nah, ini harus dipisah. Tidak ada istilah kami tidak mau berpisah. Jadi yang 1 ini harus dikeluarkan, cukup 1 kambing dia. Nah, yang 7 ini tidak apa-apa, sapi misalnya. Nah, jadi 7-nya sapi, 1-nya kambing. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di sini dalilnya, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang, hadis riwayat Muslim. Jadi boleh, tapi ini maksimal, batas maksimal. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, membeli kurban dengan patungan. Dengan patungan. Patungan 1 kambing. Misalnya ada orang tidak bisa membeli kambing, tapi dia patungan 10 orang patungan untuk membeli kambing. Kambing misalnya harganya 2 juta, berarti 1 orang 200 ribu. Nah, saya bisanya 200 ribu misalnya. Akhirnya terkumpullah 2 juta beli 1 ekor kambing. Tapi atas nama berapa orang? Yang patungan 10 orang. Nah, ini tadi kita sudah singgung, kalau 10 orang ini disembeli, kemudian dari fulan disebutkan 10 nama, maka ini tidak sah sebagai kurban, hanya sah sebagai sedekah biasa. Tetap dapat pahala tapi bukan pahala kurban. Bagaimana supaya dapat pahala kurban? Tetap yang patungan 10 orang itu ketika disembeli atas nama 1 orang, dipilih 1 orang, misalnya 1 kelas itu. 1 kelas, maka nama siapa yang dipilih? Nama wali kelasnya, ya kan? Nama wali kelasnya atau nama ketua kelasnya, ibaratnya seperti itu. Atau kesepakatan mereka. Oke, enggak apa-apa, atas nama kamu saja tahun ini, besok pindah lagi misalnya. Nah, jadi yang tetap dapat itu yang atas 1 orang itu. Adapun yang lainnya itu mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah tetap dihitung sebagai apa? Pahala 1 orang. Nah, kurbannya. Yang lain pahala sedekah. Nah, kemudian di sini dikatakan berbeda halnya jika keluarga. Ini bukan ini. Cara yang benar agar sah, uang dikumpulkan lalu dibelikan 1 kambing. Lalu kambing tersebut diserahkan kepada 1 orang untuk dijadikan kurban. Ini tadi 1 orang saja. Orang tersebut mendapatkan pahala kurban secara penuh dan para penyumbang mendapatkan pahala sedekah. Sisanya itu 9 orang itu dapat pahala sedekah yang tidak disebut namanya. Nah, berarti bergabung dalam kurban 1 kambing tidak sah. Tidak boleh ada lebih dari 1 orang dalam 1 ekor kambing. Tapi bergabung dalam pahala sedekah 1 kambing sah. Bergabung untuk sedekah tadi patungan itu sah. Boleh-boleh aja. Nah, kemudian poin selanjutnya, waktu menyembelih hewan kurban. Nah, kapan kita? Tadi sudah kita singgung. Awal waktu adalah sholat Idul Adha, khutbah singkat, khutbah Idul Adha. Kemudian setelah itu masuk waktu menyembelih hewan kurban. Jadi yang afdal Idul Adha itu diawalkan. Kalau Idul Fitri yang afdol diakhirkan. Jadi itu diantara perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa Idul Fitri diakhirkan? Supaya ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebelum sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha kenapa diawalkan? Ya supaya akan banyak waktu untuk menyembelih hewan kurban. Semakin awal semakin panjang waktunya. Nah, dan disunnahkan lagi diantara perbedaannya, kalau Idul Fitri kita disunnahkan makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Ya karena 30 hari kemarin kita sudah puasa itu.
maka di awal pagi itu sebelum kita sholat Idul Fitri, kita lebih baik makan. Seakan-akan mengatakan hari ini tidak boleh puasa lagi. Nah, adapun Idul Adha itu disunnahkan puasa dulu, bukan puasa beneran ya, maksudnya jangan makan dulu. Nah, meskipun kemarinnya disunnahkan puasa itu 9 Arafah. 9 Arafah itu pahalanya nanti ini insya Allah, semoga panjang umur semua. Puasa di tanggal 9 Arafah itu, 9 Zulhijjah, itu yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Itu pahalanya, keutamaannya adalah menghapuskan dosa 1 tahun lalu, 1 tahun yang akan datang. Nah, berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun lalu, setahun yang akan datang. Nah, itu fadilahnya. Maka jangan sampai 1 hari ini kelewat nanti. Nah, tanggal 9, ya. Maka jangan lupa kita misalnya nyebarkan itu di WhatsApp kita. Mungkin ada orang yang belum tahu keutamaannya. Nah, Indomie saja yang sudah terkenal di mana-mana masih iklan, ya kan? Masih ada iklannya itu. Padahal siapa tidak tahu Indomie itu? Apalagi yang setahun sekali. Nah, kalau kurban itu insya Allah banyak sekali itu. Anjuran-anjuran kurban. Kenapa? Karena banyak penjual kurban itu, penjual domba, mereka itu yang ya mengiklankan dombanya, sapinya dan seterusnya. Tapi kalau puasa ini tidak ada yang iklanin. Nah, maka kita ini kalau ada orang yang baca status kita nanti, kemudian dia berpuasa, kita akan dapat pahalanya. Makanya nanti ada di hari kiamat orang-orang kaget itu. Oh, kok saya punya banyak pahala ini? Dari mana? Ternyata dari status saya itu. Ya mungkin saya tidak tahu, ya kan, tidak tahu. Tiba-tiba orang baca status saya, scroll, akhirnya besoknya dia puasa, tanggal 8 Zulhijjah misalnya. Dia baca di tanggal 8, akhirnya dia tertarik karena pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu. Akhirnya karena dia merasa banyak dosa, ya akhirnya dia puasa dan puasanya itu pahalanya luar biasa dan akan didapatkan oleh orang yang membuat postingan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Jadi kalau ada 10 orang yang berpuasa karena postingan kita, Masya Allah, berarti kita sudah mendapatkan 10 pahala dia juga. Nah, kemudian di sini dikatakan akhir waktunya. Kapan akhir waktu menyembelih hewan kurban? Terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Maka waktu terakhir itu ba'da asar di tanggal 13 Zulhijjah itu masih bisa. Itu detik-detik terakhir itu. Nah, kalau ada orang yang belum ada hewan kurban, kecuali di tanggal 13 itu, boleh membeli hewan kurban di tanggal 13 itu, kemudian disembelih di situ. Misalnya di tanggal 10, 11, 12 belum cair misalnya. Ya, belum cair. Atau dia berdagang, dagangannya belum laku misalnya. Nah, atau dia ngutangin orang yang berutang belum bayar kecuali di tanggal 13. Nah, di tanggal 13 itu dia punya uang. Nah, di situ masih bisa beli. Masih bisa beli dan masih bisa mendapatkan pahala kurban. Nah, kemudian waktu yang paling utama adalah setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzaba ba'da sholati faqad tamma nusukuh wa ashaba sunnatal muslimin." Rawahul Bukhari. Jadi menyembelih itu yang paling afdal setelah Idul Adha. Tapi bukan berarti nanti kita tidak bisa menyembelih di tanggal 11, 12 dan 13. Kemudian menyembelih di malam hari boleh saja tapi hanya makruh. Nah, apalagi kalau ada uzur, tidak apa-apa. Kemudian larangan menyembelih di luar waktu. Jika seorang menyembelih sebelum waktunya, misalnya malam Idul Adha dan sebelum sholat Id, atau setelah waktunya, setelah terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah, maka kurbannya tidak sah. Nah, jadi kurban itu harus di dalam waktu tadi itu. Maka di sini dikatakan hanya menjadi sedekah biasa. Jadi kalau ada orang yang menyembelih sebelum waktu dan setelah waktunya, maka itu terhitung sedekah biasa, bukan sebagai kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hada an nusalli, tsumma narji fananhar. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, wa man nahara qabla sholati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Jadi orang yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging untuk keluarganya, bukan termasuk pahala kurban, atau hewan kurban. Kemudian syarat orang yang berkurban, syaratnya adalah yang pertama adalah muslim, berarti orang kafir tidak. Kemudian yang kedua adalah baligh. Tapi kalau ada orang kafir misalnya ngasih hewan kurban atau sapi ke masjid misalnya, diterima atau tidak?
Ditolak atau tidak? Ya ditolak. Karena yang ada kan tolak bala. Kalau tolak sapi, tidak bisa. Tetap diterima aja. Jadi diterima, sapinya diterima. Kemudian tapi jangan atas nama orang yang kafir itu. Misalnya ini akrab ini. Misalnya gereja dan masjid. Nah, dia tahu kita sebentar lagi ada Idul Adha, makanya mereka nyumbang sapi misalnya ke masjid. Itu boleh diambil. Boleh diambil, kemudian disembelih, tapi atas nama kaum muslimin. Siapa? Misalnya ketua takmir. Ketua takmir. Kalau sapi berarti 7 orang, sekretarisnya, bendaharanya, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang komplain ya suruh maju jadi ketua takmir. Nah, berarti, tapi ketika dia di atas namakan orang kafir, maka tidak sah. Nah, tapi kalau ada orang kafir memberikan kepada masjid, sah sebagai hadiah. Sah sebagai hadiah. Dapat hadiah, baru dikurban, disembelih, tapi atas nama yang berkurban. Kaum muslimin. Nah, itu seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, balik. Nah, anak yang belum balik, nah, tidak dituntut. Namun disunnahkan bagi walinya untuk berkurban atas nama anaknya. Nggak apa-apa juga. Misalnya dia terlalu kaya misalnya. Jadi untuk dirinya sama untuk anaknya juga nggak apa-apa. Nah, saya kalau 1 ekor ya kurang katanya. Nah, jadi atas nama saya punya anak 10 misalnya, berarti 10. Tambah saya 11. Tambah istri 4 berarti berapa itu? Istrinya 1 berarti 12 misalnya. Nah, kemudian berakal. Berakal. Orang yang gila juga tidak dituntut. Namun disunnahkan bagi walinya untuk berkurban atas namanya juga. Sama dengan anak kecil. Nah, boleh. Kemudian merdeka. Ini disunnahkan juga bagi tuannya untuk berkurban untuk budaknya. Kemudian bagi yang mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu di sini? Memiliki kelebihan harta dan kebutuhan pokok. Makanan, pakaian, tempat tinggal untuk diri dan keluarga di Idul Adha dan di hari tasyrik. Nah, jadi kapan seorang itu dikatakan mampu? Ketika dia punya kelebihan, maksudnya kelebihan uang, dan uang ini bisa dan mampu digunakan untuk membeli hewan kurban di luar daripada kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan wajib, makan dan minum dan seterusnya. Dia dan siapa yang dinafkainya, misalnya kepala rumah tangga, berarti untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya misalnya, masih ada lebihnya, dan lebihnya itu masih bisa dibelikan ya, untuk membeli hewan kurban, berarti itu sudah dikategorikan mampu. Nah, selama berapa hari? 4 hari Zulhijjah sama 3 hari 11, 12, 13 Zulhijjah, ayyamut tasyrik. Nah, jadi kalau dia punya kebutuhan dalam 4 hari ini, dalam keluarga saya kurang lebih misalnya 1 juta misalnya saja. 1 juta. 4 hari 1 juta. Dia punya uang 3 juta. Berarti ada lebihnya 2 juta. 2 juta ini sudah bisa beli kambing misalnya. Nah, berarti namanya mampu. Tapi orang yang punya utang, ya tidak dituntut. Mending dia bayar utang dulu daripada dia berkurban. Kenapa? Bayar utang wajib. Berkurban tidak sampai ke derajat wajib. Kemudian Rasyid. Apa yang dimaksud dengan Rasyid? Bukan orang yang mahjur alaihi, tidak sempurna akal atau karena terlilit utang. Jadi ada orang terlilit utang, ini tidak dianjurkan untuk berkurban. Mending dia lunasi utangnya. Kemudian hewan yang boleh dijadikan kurban. Siapa ini? Onta. Minimal umur ada usianya 5 tahun. Bukan 5 bulan. Onta 5 bulan masih belum boleh. Sapi atau kerbau. Sapi, kalau sapi dan kerbau minimal umur 2 tahun. Nah, kambing dan domba. Kalau kambing 1 tahun, domba 6 tahun. 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi kambing 1 tahun ibaratnya kambing 1, sapi 2, onta 5 gitu aja. 1, 2, 5. Nah, itu secara usia. Nah, catatan. Jika hewan belum mencapai umur minimal, tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar bahkan dari yang sampai umur, maka diperbolehkan. Misalnya kurang. Misalnya tadi ada sapi. Sapi ini umurnya 4 tahun, 1 tahun 10 bulan misalnya. Berarti kan belum 2 tahun.
Tapi sudah besar, bahkan dia lebih besar daripada yang umur 2,5 tahun itu. Misalnya. Berarti ini sudah boleh. Nah, jadi tidak ukuran umur itu tidak menjadi harus 2 gitu, menjadi patokan. Tapi untuk menimbang saja, besar atau tidak. Besar atau tidak. Nah, kemudian disunahkan memilih hewan yang gemuk dan sehat tentunya. Warna dan jenis kelamin bebas. Warna. Jadi warna itu mau hitam, putih, warna apapun ya kan, itu tidak ada larangan. Ini hitam berarti tidak boleh, putih boleh, coklat boleh, tidak ada. Warna tidak berpengaruh sama sekali. Nah, rasis ya. Nah, kemudian jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin boleh, betina boleh. Nah, kebanyakan kan tidak mau betina itu, maunya jantan. Saya tidak tahu juga kenapa tidak mau betina. Nah, tapi katanya tidak tahu. Katanya apa itu kalau betina? Saya tidak tahu. Saya padahal tidak bisa bedakan mana daging betina mah. Katanya lebih enak, tapi nggak tahu. Daging jantan itu lebih enak daripada daging betina gitu atau tidak? Yang betina katanya lebih banyak gajinya. Kalau yang jantan tidak punya gaji, ya kan? Nah, tapi ada yang mengatakan karena yang berkembang biak itu adalah betina, maka jantan itu ya tidak usah banyak-banyak itu, disembeli aja itu, memang dikorbankan terus gerbong belakang. Nggak apa-apa kalau jantan itu sembeli aja. Nah, karena yang berkembang biak itu adalah betina. Cukup beberapa jantan itu ya bisa untuk berkembang biak. Yang dibutuhkan adalah sapi betina itu untuk melahirkan, meneruskan perjuangan itu. Nah, tapi kalau tidak bisa, apalagi kalau kita bandingkan ya, harga sapi betina dan jantan itu jauh sekali. Nah, kalau betina itu saya lihat kemarin 17 juta itu sudah lumayan itu. Nah, sudah lumayan. Kalau jantan 25 juta sekarang ini, sapi jantan 25 juta masih kecil. Kalau mau besar itu 30-an. Bisa sampai 5 sampai 10 jutaan itu beda antara sapi betina dan jantan. Tidak tahu, jantan lebih mahal ya. Nah, jantan meskipun murahan. Nah, mahal. Nah, kemudian mana tadi? Sudah ini sifat-sifat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama buta atau buta sebelah. Yang kedua pincang parah yang tampak jelas. Apa yang dimaksud dengan pincang? Ketika hewan itu tertinggal dari rombongan dan didahului oleh yang lain ke tempat makanannya. Jadi ketinggalan. Jadi karena dia ketinggalan maka makannya sedikit. Karena makannya sedikit dia lebih kurus. Nah, itu maksudnya. Jadi karena pincang itu. Kemudian sangat kurus karena penyakit. Sakit parah yang tampak jelas. Nah, cacat-cacat ini menyebabkan hewan akan menjadi lemah, kurang makan dan tidak layak sebagai persembahan terbaik untuk Allah. Maka di dalam hadis dikatakan arbaun la tajuzu fid dhahaya, ada 4 hewan kurban yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyin auruha, yaitu hewan kurban yang buta sebelah, yang jelas buta. Wal maridatu al bayyin maraduha, yaitu yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin zal'uha. Nah, yang itu yang hewan yang pincang. Kemudian wal kasiratul lati la tungki, yaitu adalah hewan kurban yang sangat kurus hingga tidak bersumsum. Nah, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian sifat-sifat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Di sini dikatakan yang pertama ada catatannya tanduk. Nah, tanduk ini bukan syarat sah, hanya sekedar memperkirakan umur saja. Nah, jika secara fisik dan layak untuk disembelih maka tetap sah. Jadi biasanya orang tidak mau kalau tidak ada tanduknya. Nah, katanya kalau belum ada tanduknya berarti dia masih kecil. Nah, jadi tanduk itu bukan menjadi syarat. Nah, meskipun tidak ada tanduknya, tapi kalau badannya itu secara fisik dia sudah lumayan besar, bahkan lebih besar daripada yang punya tanduk, maka tetap sah. Nah, jadi tidak ada istilah ini harus bertanduk atau tidak bertanduk. Nah, tapi yang menjadi patokan adalah besar atau tidak.
Nah, kemudian yang kedua adalah tanggalnya gigi, bukan juga syarat. Jadi ketika giginya sudah jatuh itu berarti sudah tua. Berarti sudah layak disembelih. Oh, ini masih bagus giginya, rajin sikat gigi misalnya. Nah, masih bagus giginya ini, hewan kurbannya masih bagus, maka ini boleh disembelih, yang penting dia secara fisik sudah besar. Nah, jadi tidak harus yang sudah tanggal itu. Nah, kemudian yang ketiga, hewan jantan maupun betina diperbolehkan. Semua warna juga diperbolehkan. Jika hewan memiliki cacat di atas dan tidak memenuhi syarat, maka tidak sah sebagai kurban. Tapi menjadi sedekah daging yang berpahala besar. Nah, jadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Jadi misalnya pincang. Tidak sah sebagai kurban, tapi karena dia tidak ada lagi kecuali yang pincang itu. Nah, dia misalnya mengembalakan hewan kambing misalnya. Diniatkan untuk kurban. Hewan yang digembalakan ini pincang. Nah, dan dia sudah tidak mampu membeli hewan yang baik, yang tidak pincang. Akhirnya dia yang disembelih itu yang pincang itu. Itu tidak sah sebagai kurban, tapi tetap dianjurkan untuk menyembelih. Dan dia akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, di sini dikatakan imbauan bagi yang belum mampu berkurban. Tetap dianjurkan menghidupkan suasana hari raya dengan menyediakan hidangan sesuai kemampuan, meski sederhana. Kalau tidak mampu kambing, sapi dan onta, ya paling tidak ayam. Tidak mampu ayam, ya ikan. Tapi bukan kurban ayam, itu bukan kurban maksudnya. Tapi maksudnya paling tidak menghidupkan sesuai kemampuan. Menghidupkan hari raya sesuai kemampuan masing-masing. Tidak ada daging, ya ikan. Atau telurnya dulu. Nah, tidak bisa ayamnya berarti telurnya. Tujuannya adalah menebar kegembiraan, mempererat silaturahim dan menghidupkan syiar Idul Adha. Tapi jangan mengatakan ini saya sudah kurban, itu bukan kurban. Cuman maksudnya merayakan sesuai kemampuan, menghormati, mensyiarkan. Masuk ke situ. Jadi sesuai kemampuan. Dan Allah semoga dengan niatnya seperti itu sudah mendapatkan pahala kurban juga. Nah, kemudian kesunahan dalam berkurban. Nah, yang pertama bagi yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah hingga menyembelih. Hingga selesai menyembelih hewan kurban. Jadi kalau dia menyembelihnya di tanggal 10, berarti setelah menyembelih itu baru boleh mencukur rambut atau bulu-bulunya dan kukunya. Nah, tapi ini berlaku bagi orang yang menyembelih saja. Adapun yang tidak menyembelih, misalnya dalam satu keluarga tadi, berlaku misalnya yang menyembelih atas nama bapaknya, tapi anak-anaknya tidak. Berarti anak-anaknya ini tidak termasuk dalam larangan untuk memotong, mencukur rambut. Yang masuk adalah bapaknya saja, yang atas nama itu. Nah, itu yang dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Tapi bukan sampai ke derajat haram. Nah, disunnahkan. Supaya untuk menyerupai orang-orang haji. Menyerupai siapa? Orang haji. Orang haji itu ya tidak boleh cukur rambut sampai tahallul. Nah, dalam hadisnya rawahu Muslim idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya sejak tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kemudian yang kedua menyembelih sendiri. Jadi kalau kita mau menyembelih hewan kurban, usahakan kita yang menyembelih sendiri. Tapi kalau kita takut darah dan seterusnya, maka dipasrahkan, diwakilkan kepada yang lebih mampu. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan suci. Kalau bisa menyembelih itu dalam keadaan suci. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu berarti kepalanya sebelah kiri. Ya, dua-duanya menghadap kiblat. Orangnya sama. Jangan hadap-hadapan ya. Jangan hadap-hadapan. Nah, dua-duanya. Kambingnya menghadap kiblat, orangnya menghadap kiblat juga. Nah, kemudian menajamkan pisau ini tentunya, kemudian membaca bismillah. Nah, membaca bismillah itu tidak wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain wajib. Kalau ada hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah, hewannya itu tidak sah. Dagingnya itu tidak sah. Ada bahkan yang mengkategorikan hewan yang tidak dibacakan bismillah sebagai bangkai. Tidak boleh
tidak boleh dimakan. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih ringan. Baca bismillah, tidak baca bismillah halal. Kenapa? Karena baca bismillah bukan menjadi rukun, tidak menjadi kewajiban. Nah, dia masuk kategori sunnah. Lebih baik membaca bismillah. Sempurnanya bismillahi Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi paling tidak ada kata-kata bismillah. Nah, maka terkadang kita mengatakan, oh itu baca bismillah enggak ketika nyembelih. Nah, menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Mau dia baca, mau tidak baca tetap sah. Nah, sembelihannya dan tetap halal. Setelah baca bismillah, disunahkan untuk apa? Membaca misalnya bismillah Allahu Akbar, kemudian salawat, assalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian setelah salawat membaca Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah ini dari engkau hewan-hewan ini dan aku persembahkan lagi untuk engkau. Nah, kemudian Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah persembahan kami. Allahumma taqabbal minni. Nah, ini baru disembelih. Seperti itu. Kalau untuk orang lain, Allahumma taqabbal min fulan. Kemudian kita sebutkan namanya. Kalau untuk kita sendiri, hewan kurban kita sendiri berarti Allahumma taqabbal minni. Nah, kalau untuk teman kita, Allahumma taqabbal min fulan. Nah, seperti itu. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Di sini ada yang pernah nyembelih. Nyembelih ikan ya. Yang belum pernah nyembelih ayam. Oh, nyembelih ayam. Nah, sekali-kali nyoba nyembelih kambing, ya, sapi, juleha. Kemudian apa lagi? Onta tidak disembelih. Dia namanya dinahar. Jadi dia berdiri, tidak usah diikat-ikat kemudian di smackdown, tidak usah. Cukup dia berdiri, dia tenang, kemudian langsung ambil pisau yang tajam itu, kemudian langsung ditusuk lehernya. Sudah selesai. Nah, jadi satu orang cukup. Nah, disembunyiin pisaunya seperti ini langsung tusuk. Nah, ditusuk langsung selesai itu. Tapi kalau sapi kan biasanya harus diikat, terus dibanting, terus dipegang, terus disembelih. Nah, kayak kambing. Nah, tapi kalau onta ditusuk. Nah, jadi ada dua, makanya tadi ayatnya itu fasholli li rabbika wanhar. Namanya nahar. Nahar dan menyembelih itu beda. Kalau menyembelih itu ya gini. Nah, kalau nahar itu ditusuk. Ditusuk di sininya. Nah, itu caranya. Jadi onta itu tidak disembelih sebenarnya. Tapi di nahar namanya. Kemudian di sini dikatakan setelah itu baru mempercepat penyembelihan. Nah, diusahakan mempercepat penyembelihan, kemudian disaksikan orang banyak. Nah, yang ibu-ibu, anak-anak juga diusahakan dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. Nah, jadi diajak, misalnya yang sudah berkeluarga misalnya, diajak istrinya, ayo saksikan penyembelihan. Yang belakang juga boleh ikut. Nanti kalau misalnya sudah disembelih, samping bapaknya langsung bilang, kalau kau macam-macam. Nah, jadi intinya kenapa disaksikan seperti itu? Ya untuk zikrul maut, untuk zikrul mengingat kematian, bahwa ya hewan ini apa? Hewan ini sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, hewan ini tidak ada hisab, tidak ada alam kubur, tidak ada fitnah kubur, tidak ada pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi kalau kita yang sakaratul maut, kita itu masih panjang perjalanannya. Ada alam barzah, padang mahsyar, ada sirat dan seterusnya. Ya. Kemudian misalnya mengambil faedah ketika menyaksikan hewan kurban itu, 10 ekor misalnya dibawa dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini. Sama-sama itu, satu mobil, ya kan? Kemudian sampai bareng-bareng, makan bareng-bareng. Ketika salah satu yang pertama disembelih, 9 ekor sapi itu masih asik makan itu. Iya kan? Bodoh amat sama yang disembelih. Temannya sudah sakaratul maut itu, nah dia tetap nyantai makan rumput di sana. Artinya apa? Nah, kalau ada yang seperti itu tidak merasa kasihan dengan saudara-saudara kita di Palestina, kemudian dia dengan santainya makan makanan Amerika dan makan orang Yahudi yang diboikot itu, nah berarti seperti sapi itu, sapi kurban. Nah, kemudian di sini dikatakan cara membagi daging kurban. Nah, kalau kurban wajib yang nazar tadi tidak boleh sama sekali kita ngambil. Jadi semua dari ujung ke ujung harus diberikan kepada orang lain.
Nah, khususnya fakir miskin. Jadi kalau kurban nazar yang wajib tidak boleh yang berkurban itu ngambil meskipun sedikit. Jadi semuanya harus diserahkan. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Boleh mengambil. Boleh misalnya 1 ekor kambing, boleh diambil. Nah, yang penting ada bagian beberapa pun 1 kilo, 2 kilo untuk fakir miskin. Ini paling bakhilnya ya. Paling bakhilnya. Nah, 1 kilo, 2 kilo, tapi harus untuk fakir miskin. Nah, untuk fakir miskin. Nah, tapi bagusnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kambing 1 ekor itu dibagi 3. 1 bagian pertama 1/3 untuk dirinya dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. 1/3 lagi untuk fakir miskin, disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 yang terakhir itu untuk tamu atau dihadiahkan kepada orang kaya. Jadi kurban itu bukan khusus orang fakir miskin, tapi lebih didahulukan. Nah, boleh untuk orang untuk orang kaya. Nah, ini yang paling nyantai ini, paling nyantai, standar lah, standar umum itu bagi 3. 1/3 saya dan keluarga, 1/3 lagi untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk orang kaya atau untuk tamu dan seterusnya, hadiah. Nah, tapi lebih yang paling afdol itu tadi standar. Nah, sedang-sedang. Yang paling afdol dari 1 ekor itu dia tidak ngambil 1/3. Dia cuma ambil mungkin beberapa suap, 1 piring lah. Ya kan, 1/2 kilo misalnya dimasak. Nah, untuk mengambil barokah dari hewan kurban itu ikut makan, kemudian sisanya dibagikan kepada fakir miskin. Itu yang paling afdol. Nah, jadi bukan juga harus ngambil 1/3, itu enggak selalunya 1/3. Kalau kita enggak mau 1/3, sedikit aja itu lebih afdol. Semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin besar pahalanya. Nah, kemudian dikatakan sini syarat bagian yang disedekahkan dari kurban ini, kalau untuk orang miskin tadi, apa syaratnya? Harus berupa daging. Tidak boleh kulit, hanya kulit, jeroan misalnya. Harus ada dagingnya. Kemudian yang kedua, harus dalam keadaan mentah. Tidak boleh dimasak dulu baru disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus yang mentahannya. Harus yang mentahannya. Kemudian harus daging segar. Tidak boleh yang sudah kering, dijemur, jadi dendeng atau apa itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi masih segar. Dagingnya masih segar. Kemudian yang keempat, diberikan kepada fakir atau miskin. Ini syarat utamanya. Kemudian dan tidak disyaratkan daging yang disedekahkan itu dari daging kurban. Misalnya ini saya menyembelih 1 ekor kambing misalnya. Kemudian saya minimal tadi berapa? Ada beberapa yang kita berikan kepada fakir miskin. Itu paling bakhil tadi ya. Misalnya anggaplah saya mau ngasihnya 1 kilo. 1 kilo itu tidak harus dari hewan yang saya sembelih ini. Boleh saya pergi ke pasar, beli 1 kilo, kemudian saya ngasih 1 kilo dari yang saya beli di pasar itu. Nah, jadi tidak harus dari yang disembelih. Boleh yang dibeli lagi, sudah jadi daging itu misalnya. Nah, kemudian hukum menjual daging dan kulit hewan kurban. Menjual daging kurban sebelum dibagikan haram. Haram sebelum dibagikan. Ini kita nyembeli, kemudian dijual, kemudian uangnya baru dikasih fakir miskin. Enggak, kasih daging kepada fakir miskin. Nanti kalau dia misalnya, saya kolesterol, saya enggak bisa mau makan ikan, dia mau jual, silahkan. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi fakir miskin dia sudah boleh menjual. Tapi sebelum diberikan kepada fakir miskin, panitia enggak boleh jual. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian setelah dibagikan, penerima boleh menjual atau menyimpannya ini tadi. Nah, orang miskin itu yang menerima, kalau dia mau jual, ya terserah dia. Saya tidak mau makan kambing, saya maunya sapi. Jadi dijual daging kambingnya, beli daging sapi misalnya, boleh seperti itu. Nah, atau tukar tambah, tidak apa-apa. Kita kulit hewan kurban, kulit hewan kurban tidak boleh dijual atau oleh perkurban atau panitia. Kulit hewan itu tidak boleh dijual. Nah, tidak boleh dijadikan upah bagi penyembelih. Kemudian kamu yang menyembelih berarti ini upah kamu. Nah, jadi upah itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Nah, dan kulitnya juga tidak boleh dijual. Nah, catatan, namun penyembelih boleh menerima daging atau kulit sebagai hadiah. Nah, jadi harus dibedakan. Yang menyembelih itu bukan berarti nanti dia tidak dapat apa-apa. Yang menyembelih itu dia boleh dapat tapi sebagai hadiah.
Hadiah bukan sebagai upah. Apa beda hadiah dengan upah? Kalau hadiah itu, ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Itu namanya hadiah. Jadi tidak nuntut. Tapi kalau upah, kayak gaji. Kayak gaji. Nah, kalau tidak ada, bertambah hewan kurban. Nah, jadi kamu satunya. Nah, artinya apa? Ya, ini namanya upah. Maksudnya marah dia kalau tidak dapat. Nah, itu namanya upah dan itu tidak boleh. Jadi upah itu harus dari uang di luar kurban itu. Jadi yang berkurban itu misalnya harganya 2 juta harus dilebihkan. Misalnya 2 juta 100. Nah, 100 itu untuk operasional misalnya. Kreseknya, untuk jatah penyembelihnya, tukang jagalnya. Nah, itu diambil dari situ. Nah, jadi tidak boleh diambil dari uang kurban. Kecuali kalau dia tukang jagalnya relawan. Apa itu relawan? Rela tidak dapat hewan. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, jadi maksudnya saya kerja ini ya bukan untuk bantu aja, ya kan? Bukan untuk cari duit. Nah, itu namanya relawan. Nah, relawan aman berarti tidak usah bayar. Nah, nanti paling kasih hadiah. Nah, di sini dikatakan di sini yang terakhir man ba'ajil da'as udhiyatihi fala udhiyah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka seolah-olah ia tidak berkurban. Jadi tidak sah. Tidak sah. Kecuali kalau numpuk nih, sudah numpuk tidak ada yang mau ngelola. Orang fakir miskin juga tidak ada yang mau nerima, kita nggak bisa ngelola kulit. Nah, daripada jadi bangkai kulit di situ satu kampung misalnya, akhirnya dijual. Ketika dijual boleh dengan catatan tadi, tidak ada yang mampu mengelola. Nah, daripada membusuk, tidak dimanfaatkan, mending dijual. Setelah dijual, tapi uangnya harus diserahkan kepada fakir miskin. Nah, tidak boleh diambil sama panitia itu. Nah, apalagi jadi kas masjid. Nah, kemudian hukum menjadikan bagian kurban sebagai upah. Ini tadi sudah tidak boleh. Mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Kira-kira mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Jadi dia lahir bertepatan dengan waktu kurban itu. Uang saya cukup untuk satu hewan aja, 1 ekor kambing. Ini akikah atau kurban? Kira-kira milih yang mana? Milih? Kalau yang sudah baca pasti kurban, karena di sini ada. Nah, milih kurban. Nah, tapi maksudnya bukan berarti kalau ada yang milih akikah ya tidak salah juga, tapi lebih afdol. Kita kan bertanya yang mana lebih afdol. Nah, berarti kalau berada dalam 2 pilihan, pilih yang mana? Kurban. Kenapa? Pahalanya itu luar biasa besar. Dan waktu berkurban itu terbatas. Hanya berapa hari? 4 hari, 10 sampai 13. Nah, kalau akikah panjang, sampai dia sebelum balik itu. Sampai sebelum balik. Nah, itu waktu akikah. Jadi bisa besok-besok. Nah, bisa besok, bisa ditunda. Tapi kalau kurban, kalau ditunda, takutnya tidak dapat pahala kurban. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.